Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ardin. Bagaimana kabar teman-teman semua? Sehat kan? Saya harap teman-teman sehat-sehat semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membagikan tutorial kepada teman-teman semua masih di seri HTML dasar ya teman-teman. Nah, yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana cara menambahkan MP3 dan MP4 atau video pada halaman website kita. Nah, kita lanjut saja teman-teman. Usahakan teman-teman memiliki yang namanya text editor ya teman-teman. Saya menggunakan text editor Visual Studio Code di sini. Kalau memang teman-teman belum memiliki, teman-teman tinggal download aja di browser di Google Chrome dengan mengetikkan visualstudiocode.com di Google Chrome. Oke teman-teman, kita langsung saja membuka text editornya dan ini dia teman-teman. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa kita akan membuat file ya teman-teman. Nah, berbeda untuk kali ini kita akan membuat folder ya teman-teman. Dengan tujuan nanti kita menyimpan video dan MP3-nya di dalam folder yang sama. Oke teman-teman, teman-teman pergi ke sudut kanan atas ke Explorer, klik aja, lalu open folder, kita open folder. Kalau memang belum ada foldernya yang kita buat, kita bisa buat di sini ya teman-teman. New folder, terus berikan nama foldernya latihan HTML aja. Latihan HTML. Oke teman-teman, lalu select folder. Kalau sudah enter, terus select folder. Oke. Oke teman-teman, ini dia foldernya. Lalu langkah selanjutnya di dalam folder ini kita bisa lihat nama folder yang kita buat tadi di sini teman-teman, latihan HTML. Nah, di dalam folder ini kita akan membuat file ya teman-teman. Pilih yang ini, yang saya tunjuk ini teman-teman, new file. Lalu berikan nama filenya index.html. Lalu enter. Setelah itu, seperti biasa teman-teman harus membuka dulu yang namanya tag HTML ya teman-teman. Dengan cara shift tanda seru, terus tab pada keyboard. Maka otomatis dia akan memberikan kita tag-tag HTML. Lalu kita ubah judulnya dulu. Ini tutorial menambahkan MP3 dan MP4 pada HTML. Oke teman-teman, simpan. Lalu kita pergi ke dalam body, kita mengetikkan di situ tag H1, lalu isikan dengan tutorial menambahkan MP3 dan MP4 pada HTML. Oke teman-teman, simpan dulu. Lalu kita lihat hasilnya dulu teman-teman dengan cara klik kanan open in browser. Kalau memang nggak ada di Visual Studio Code teman-teman semua, yang namanya open in browser, teman-teman tinggal pergi ke extension di sini, lalu pilih extension. Nanti searching aja di sini teman-teman open in browser. Jadi saya udah install ada beberapa extension di sini.
Salah satunya di sini adalah open in browser. Nanti kalau teman-teman udah install, nanti akan otomatis masuk ke Visual Studio Code teman-teman semua. Oke, kita lanjut tutorial kita. Nah, bagaimana cara memasukkan video dan suara di halaman website kita? Caranya seperti ini ya teman-teman. Kita tadi kan udah membuat folder ya teman-teman. Kita udah membuat folder yang namanya tutorial latihan HTML. Nah, ini folder yang telah kita buat. Nah, di dalam folder ini kita akan menyimpan yang namanya video ya teman-teman. Karena kalau dia di folder terpisah, dia nggak akan terbaca ya teman-teman. Nah, teman-teman dulu harus menyediakan yang namanya video dan suara ya teman-teman, atau MP3-nya. Oke, saya di sini akan menyimpan dulu. Di sini ada sound. Saya copy dulu ini, saya simpan di folder kita ya teman-teman, di latihan HTML. Lalu saya ambil video 1, lalu saya simpan dengan di dalam folder yang sama ya teman-teman. Oke, di sini ada file, dan ini ada file video dan file MP3-nya sama MP4-nya. Jadi ini kita satukan ya teman-teman di folder latihan HTML. Oke, sekarang kita ke codingannya. Nah, ini teman-teman udah tersimpan ya teman-teman filenya, file MP3 dan file MP4. Nah, caranya supaya nanti video ini tampil di browser kita, maka caranya seperti ini ya teman-teman. Buka dulu yang namanya tag video ya teman-teman. Video. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, lalu di dalam video ini kita akan membuat yang namanya source. Oke, source. Ini kita hapus. Ini video pembuka, ini video penutup. Lalu di sini kita buat source RSC. Nah, di mana di sini kita isikan, misalnya kita mau nambahin video ya teman-teman, berarti kita akan isikan sesuai dengan nama MP4 kita. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Klik aja videonya, klik kanan terus rename. Oke, lalu copy aja supaya gampang ini ya teman-teman, biar nggak salah. Copy aja namanya, terus simpan di dalam sini teman-teman. Lalu Ctrl S. Oke teman-teman. Lalu kita lihat hasilnya di browser kita. Sorry, belum kita jalankan tadi. Klik kanan, terus open in browser. Oke teman-teman, ini videonya terlalu gede ya teman-teman. Nah, kita sudah belajar yang namanya width sama height. Kita di sini membuat videonya, width-nya mau berapa kita kasih teman-teman. Kita kasih misalnya 500. Dan height-nya 500 juga ya teman-teman. 500. Ctrl S, lalu lihat hasilnya teman-teman. Oke, ini dia videonya. Terlalu besar mungkin ya, 400 ya. 400. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia videonya teman-teman. Nah, ini kan nggak nampak ya teman-teman.
nggak nampak, nggak jalan videonya. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Pergi ke video, lalu kita butuh yang namanya di sini controls. Nah, ini dia teman-teman. Controls ini dia akan menampilkan kontrolnya ya teman-teman. Simpan, lihat hasilnya. Oke. Nah, dengan menggunakan atribut kontrol, maka dia akan menampilkan seperti ini teman-teman. Bisa kita play dan bisa juga ada volumenya di sini dan di sini ada full screen. Coba kita tekan ya teman-teman. Nah, ini videonya udah jalan. Nah, terus ada lagi kalau misalnya kita mau autoplay kan dia teman-teman. Misalnya autoplay. Nah, ini fungsinya dia akan jalan secara otomatis teman-teman. Simpan, lalu lihat hasilnya. Nah, dia akan jalan secara otomatis. Jadi pas kita jalanin, dia akan jalan secara otomatis videonya. Oke teman-teman. Lalu ada lagi dia teman-teman, misalnya kita mau matikan ya suaranya, kita mute. Nah, kita akan mute. Di sini ada atribut mute, simpan, lalu jalankan, maka suaranya akan hilang teman-teman. Itu adalah fungsi untuk mute. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya MP3 ya. Yang tadi video, sekarang MP3. Oke. Ketik di bawahnya, lalu berikan perintah audio. Oke. Audio. Oke teman-teman. Sama halnya juga teman-teman dengan memberikan video, menampilkan video. Teman-teman harus buat di dalam sini source, lalu search, lalu isikan nama MP3-nya teman-teman. Saya sama kayak video yang tadi, supaya lebih gampang, klik videonya, terus klik kanan, rename aja, lalu namanya copy aja teman-teman ya. Ctrl C, lalu pergi ke indeks lagi, simpan di sini teman-teman. Oke, simpan Ctrl S, lihat hasilnya. Oke teman-teman, belum nampak. Lalu kita hapus dulu ini ya teman-teman. Lalu kita samakan dengan sini tadi teman-teman. Kita buat dia controls. Simpan, lalu lihat hasilnya. Nah ini dia teman-teman audionya. Oke, saat kita putar. Oke teman-teman, udah terputar audionya. Lalu sama halnya kita bisa buat juga dengan autoplay di sini. Misalnya autoplay. Oke, simpan dan lihat hasilnya. Oke, maka di bagian audio dia akan berputar secara otomatis ya teman-teman. Lalu bisa kita mute juga teman-teman, sama kayak video, kita mute, lalu kita simpan, lihat hasilnya lagi teman-teman. Dia jalan tapi suara audionya tidak akan muncul teman-teman karena kita udah mute. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua.
Mungkin atribut-atribut lain mungkin bisa nanti teman-teman cari, dan ini adalah contoh sederhananya menampilkan video dan audio di halaman website kita. Caranya sangat mudah ya teman-teman, dan semoga juga video ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua, dan teman-teman juga jangan lupa untuk mempraktekannya, dan semangat terus buat teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.